wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila Nursatitri dan rekan saya Ananda Sampanabila. Di video ini kami akan menganalisis problematika pembelajaran berbasis daring di sekolah dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah problematika pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Erna Suhartini SPD FOD. Yuk kita simak. Baik, kami di sini akan menganalisis problematika pembelajaran daring ditinjau dari 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi guru, yang kedua dari sisi orang tua dan siswa, dan yang ketiga adalah dari sisi penilaian. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu dari sisi guru. Yang pertama adalah sebagian guru kurang memahami teknologi dengan baik dan benar, sehingga pembelajaran secara online tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan hal ini berakibat pada kurang pahamnya siswa terhadap pelajaran. Yang kedua adalah kurangnya persiapan dalam sistem pembelajaran daring atau online. Hal ini dikarenakan di pendidikan Indonesia rata-rata kita tidak terbiasa menerapkan sistem pembelajaran daring secara full, atau setidaknya porsi pembelajaran itu lebih besar. Hal ini mengakibatkan ketika pada masa pandemi di mana kita mengharuskan semuanya dengan sistem online, ini mengakibatkan guru-guru menjadi kurang siap dalam menerapkan sistem pembelajaran daring atau online. Poin ketiga adalah guru hanya memberi tugas, di mana sebagian guru kurang memahami teknologi dengan baik dan benar, sehingga guru di sini hanya memberikan tugas yang banyak tapi tanpa penjelasan. Poin yang keempat yaitu guru tidak dapat mengontrol siswanya secara langsung. Karena pembelajaran daring ini, maka guru kesulitan dalam penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Poin yang kelima adalah tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan semestinya. Hal ini bisa disebabkan, bisa jadi ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, tidak memiliki laptop, atau koneksi jaringan yang terlalu buruk sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ini akan menyebabkan kesulitan pada guru dalam menilai siswa karena ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengikuti pelajaran, sehingga di sini pun guru tidak bisa memberikan nilai kosong begitu saja tanpa ada konfirmasi atau toleransi dari beberapa. Yang keenam adalah paket kuota yang memberatkan guru. Seperti kita tahu, semuanya harus menggunakan koneksi internet. Untuk yang menggunakan wifi mungkin akan lebih ringan dalam pembayaran, tetapi bagaimana yang menggunakan kuota? Guru harus sering-sering membeli kuota dengan harga yang tidak murah, dan kita tahu bahwa tidak semua kondisi perekonomian guru itu baik, dan jelas ini akan memberatkan beberapa guru. Poin yang ketujuh yaitu guru berpatokan hanya menggunakan aplikasi yang guru bisa. Padahal aplikasi yang guru bisa tersebut belum tentu memiliki fitur yang lengkap, sehingga pembelajaran tidak bisa tatap muka atau membagikan materi secara langsung. Poin yang kedelapan adalah guru bingung untuk melaksanakan pembelajaran daring kepada siswa yang tidak memiliki smartphone atau laptop. Di sini hanya ada 2 pilihan, yaitu guru yang mendatangi siswanya atau siswanya yang mendatangi guru ketika pembelajaran berlangsung. Yang kesembilan yaitu metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran daring itu sangat terbatas, yaitu hanya menggunakan metode audio, visual, dan audio visual. Bisa sih menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, namun metode tersebut tidak akan optimal. Analisis problematika pembelajaran selanjutnya adalah problematika pembelajaran daring yang ditinjau dari sisi orang tua dan siswa. Yang pertama adalah siswa tidak dapat mengoperasikan teknologi tanpa adanya bantuan orang tua, dan tidak semua orang tua melek teknologi. Jadi problematika yang dalam siswa di sini adalah siswa akan sulit untuk mandiri ketika pembelajaran berlangsung karena membutuhkan orang tua dalam mengoperasikan teknologi atau sistem pembelajaran daringnya, baik secara aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian dari orang tua adalah bagaimana kondisinya jika orang tuanya yang tidak melek teknologi. Tentu saja selain anaknya yang akan kesulitan, pembelajaran pun akan berjalan secara tidak optimal. Yang kedua adalah tugas yang diberikan guru akan membebani siswa jika tidak dibantu oleh orang tua siswa untuk menjelaskan. Permasalahan di sini adalah bagaimana jika orang tuanya pun tidak mengerti atau lupa tentang pelajaran yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Yang ketiga adalah siswa kurang dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru secara optimal.
karena metode pembelajarannya secara daring. Alhasil guru hanya memberikan penjelasan ala kadarnya secara singkat dan siswa pun mau bertanya susah. Akhirnya beberapa siswa kurang dapat memahami pembelajaran dengan optimal. Yang keempat adalah tugas yang diberikan guru tidak dikerjakan oleh siswa, melainkan dikerjakan oleh orang tua siswa dikarenakan siswa tidak paham. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya, sehingga penilaian yang didapatkan oleh guru tidak real atau tidak sebenarnya karena tugas yang dikumpulkan merupakan hasil pekerjaan dari orang tua siswa tersebut. Poin yang kelima yaitu orang tua tidak memiliki Android yang mendukung kegiatan pembelajaran daring. Disebabkan karena faktor ekonomi dari orang tua yang tidak dapat membeli HP untuk menunjang kegiatan pembelajaran anaknya. Poin yang keenam yaitu pembelajaran berbasis daring ini menghabiskan kuota yang cukup banyak, sehingga harus beli berkali-kali dan harus menghabiskan uang yang cukup banyak. Uang yang harusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari justru harus dipakai untuk membeli kuota. Poin yang terakhir yaitu beberapa lokasi rumah siswa tidak memiliki jaringan internet yang cukup baik, sehingga siswa harus pergi mencari lokasi yang koneksi internetnya baik. Pembahasan problematika pembelajaran daring selanjutnya yaitu ditinjau dari sisi penilaian atau assessment. Yang pertama adalah guru sulit melakukan penilaian secara optimal dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa karena pembelajaran hanya dilakukan melalui daring atau melalui tatap muka dan hanya melakukan pengumpulan tugas, sehingga penilaian yang didapatkan oleh guru akan kurang mencerminkan penilaian yang sebenar-benarnya. Pandemi ini terjadi secara tiba-tiba sehingga persiapan sistem pembelajaran daring pun terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga penilaian pun terkesan sulit dikarenakan tidak adanya panduan secara resmi dari pemerintah mengenai bagaimana penilaian sistem pembelajaran daring dalam kondisi luar biasa seperti ini. Problematika yang ketiga adalah minimnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi, sehingga beberapa guru yang tadinya sudah mampu mengikuti penilaian secara online harus melakukan adaptasi kembali dengan guru-guru yang kurang bisa, sehingga diskusi mengenai penilaian sistem pembelajaran secara online ini terkesan sulit karena masih ada beberapa guru yang belum mampu menggunakan teknologi secara optimal. Poin yang keempat yaitu karena adanya penilaian secara online, akibatnya pendekatan guru dengan siswa tidak terjalin secara baik. Bisa jadi penilaian berupa data, kalimat, atau nasihat-nasihat, sehingga pendekatan antara guru dengan siswa tidak terjalin dengan baik. Poin yang kelima yaitu beberapa aspek penting dalam penilaian terpaksa terabaikan atau disamaratakan. Padahal kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Seharusnya penilaiannya pun juga berbeda-beda. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran pada tahun ini tidak memuat keseluruhan evaluasi yang seharusnya ada pada pembelajaran normal. Contohnya yaitu efektivitas media atau metode yang digunakan pada pembelajaran normal. Nah, karena pembelajaran ini bersifat daring, maka metode yang digunakan pun hanya monoton seperti itu saja. Sekian analisis problematika sistem pembelajaran daring di sekolah dasar yang dapat kami paparkan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.